or Jeffrey? Jeffrey, I hate you! I hate you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk terus selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan tentunya tonton video kita sampai habis. Enjoy. Oke, kriminal episode malam ini, gue akan membahas sebuah kasus yang sangat membuat kamu mengerikan, merindingkan, dan menggemaskan. Yang gemesin hostnya aja, bukan episodenya. Narsis dulu dikit. Oh iya, sebelumnya sorry nih ya guys, kalau misalkan suara gue agak berbeda dari biasanya karena memang lagi kurang sehat nih. Mohon doanya, semoga bisa cepet sembuh. Nah, lanjut langsung ke rumput, back to rumput. Well, kriminal episode malam ini, gue akan membahas sebuah kasus yang sangat-sangat mengerikan dan menjijikan ya kalau menurut gue pribadi. Kenapa? Kasus ini datang dari seorang pria tampan yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi semua titel, semua julukan yang mengerikan-mengerikan sama dia diborong nih. Nah, ada yang penasaran? Udah tahu siapa kira-kira, seberapa brutal kasusnya dan seberapa mengerikan kasusnya? Oke, tanpa lama, sebelum kita masuk ke kronologi kejahatan seperti biasa, gue akan kupas dulu sedikit biografi tentang pria tampan tersebut. Here we go. Jeffrey Lionel Dahmer lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di West Allis, Wisconsin, Amerika Serikat. Jeffrey ini lahir dari pasangan kedua orang tua yang bernama Lionel dan Joyce Dahmer. Lionel ini diketahui bekerja sebagai ahli analisis kimia dan sedangkan Joyce bekerja sebagai pelatih mesin teletype. Sekitar Jeffrey umur 8 tahun, keluarga Dahmer ini diketahui pindah nih guys ke daerah Bath, Ohio, dan Jeffrey E. Dahmer ini saat kecil dia bersekolah di River High School. Berdasarkan sejumlah sumber dan pemberitaan, ketika Jeffrey masih kecil, dia ini dikenal sebagai anak yang ceria, cukup ceria ya, dan penuh energi. Namun, semua itu berubah nih guys, setelah dia menjalani operasi double hernia. Yang kemudian dia ini merasa diabaikan guys, sama kedua orang tuanya. Dan keluarganya yang sering kali berpindah-pindah rumah, sehingga kelahiran sang adik juga disebut mempengaruhi keadaan atau kondisi mentalnya si Jeffrey. Sejak usia dini, Jeffrey ini diketahui sudah sangat tertarik dengan hewan-hewan mati guys. Jadi semua ini bermula ketika dia ini menyaksikan sang ayah mengeluarkan tulang dari bangkai hewan-hewan. Menurut sang ayah, Jeffrey ini tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang-tulang tersebut guys. Yang dimana Jeffrey juga disebut sering banget nih bertanya seputar hal itu. Contohnya kayak seperti apa sih pengaruh bleach atau pemutih pada tulang dan gimana cara menyimpan tulang-tulang hewan tersebut. Ketika remaja, Jeffrey ini tumbuh menjadi pribadi yang cukup introvert atau penyendiri guys. Dan menurut salah satu tulisan biografi, Jeffrey ini mengaku kalau dia ini berminat atas nekrofilia, juga hasrat untuk membunuh tuh muncul pada saat dia ini berusia 14 tahun guys. Nekrofilia sendiri itu merupakan penyakit atau kelainan yang berupa ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi sebuah mayat. Dan pada usia itu juga Jeffrey ini mulai terbiasa nih guys, minum bir, alkohol, dan lain-lainnya. Bahkan ya, dia ini juga suka diem-diem bawa minuman keras ke sekolah dengan menyembunyikannya di dalam jaket. Dan sejak kecil Jeffrey ini tuh diketahui sering banget melakukan mutilasi kepada binatang-binatang yang telah mati. Dan dia nih edik gitu ya, jadi pemabuk pada masa remajanya guys. Dan gak hanya itu guys, pada masa remajanya Jeffrey ini juga mempunyai orientasi homoseksual. Jeffrey ini mulai mencari rekan seksualnya guys.
Dan dia nggak segan-segan untuk menghabisi, bahkan memakan korbannya. Setiap ada pesta, dia ini selalu ikut dan membawa teman prianya itu ke rumah untuk melakukan hubungan seksual. Dan setelahnya, dia nggak segan-segan untuk menghabisi teman prianya tersebut. Dan diperkirakan guys, korban Jeffrey ini sebanyak 23 orang. Yang dimana semuanya adalah laki-laki berusia sekitar 14 tahun sampai 36 tahun. Selain itu, Jeffrey ini juga sering banget ngelakuin mutilasi, potong-memotong, atau mencincang tubuh korbannya guys. Dan laki-laki yang menjadi korban pertamanya adalah Stephen Hicks. Itu dia guys, sedikit biografi tentang Jeffrey Dahmer. Sekarang langsung aja kita ke kronologi kejahatannya. Here we go. Jeffrey Lionel Dahmer adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa asal Amerika Serikat. Jeffrey ini diketahui membunuh 17 pria dan anak-anak di antara tahun 1978 hingga tahun 1991. Pembunuhan yang dilakukan meliputi pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. Tuh coba, 4 kurang 1 psikopat, kurang 1 lagi tukang jagal. Banyak kan, gila, diborong semua sama dia pokoknya. Korban pertama Jeffrey Dahmer terjadi pada tahun 1978 di Ohio. Korban pertamanya adalah seorang laki-laki yang bernama Stephen Hicks berusia 18 tahun yang dia bawa ke rumah orang tuanya di Ohio. Laki-laki itu dicekek dan dipukul dengan sebuah barbel sebelum akhirnya dimutilasi lalu dimasukkan ke kantong sampah. Wow. Gue mau merinding tapi udah keringetan, gimana ya? Begitu dah jadinya. Lanjut. Jeffrey ini bilang guys, saya tahu itu salah. Tapi pembunuhan pertama tidak direncanakan dan terjadi begitu aja. Saat itu saya baru pulang dari pusat perbelanjaan dan berfantasi mengambil penumpang dan membawanya ke rumah untuk mendominasi dan memegang kendali penuh atas dirinya. Nah, setelah kejadian itu nih guys, Jeffrey ini tidak membunuh selama bertahun-tahun. Dan dalam periode itu, Jeffrey ini keluar dari Ohio State University dan kemudian dia ini masuk ke militer pada akhir Desember 1987 karena paksaan dari sang ayah. Kemudian Jeffrey ini ditempatkan di Jerman nih, di militernya. Dia ini bergabung di militer dalam waktu yang sangat singkat dan diberhentikan karena bermasalah dengan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Selama 9 tahun tidak membunuh siapapun, Jeffrey mengaku nggak punya kesempatan sama sekali untuk melakukan kejahatan itu. Dan setelah dia keluar dari militer nih guys, Jeffrey ini kembali ke Ohio bersama orang tuanya pada September 1981. Jeffrey juga sempat ditangkap nih guys, gara-gara dia nih mabuk-mabukan, mabuk-mabukan, dan melakukan kekacauan yang membuatnya didenda dan dihukum penjara. Tapi sayangnya hukuman itu ditangguhkan guys. Kemudian Jeffrey ini dikirimlah nih ke rumah neneknya yang ada di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Dan orang tua Jeffrey berharap nih, kalau sang nenek ini bisa merubah kebiasaan Jeffrey dalam minum minuman alkohol. Sayangnya guys, bukannya berubah menjadi lebih baik si Jeffrey ini, justru permasalahan makin jadi setelah si Jeffrey ini ada di sana, alias di rumah neneknya. Jeffrey ini pernah ditangkap guys, dan didenda karena pamer aurat di Wisconsin State Fair Park pada tahun 1982. Lalu dia ditangkap lagi nih guys, pada Agustus 1986 karena masturbasi di depan umum. Coba tuh. Jeffrey pun akhirnya hanya dihukum 1 tahun percobaan dan hukuman konseling gitu doang. Hingga 1 tahun kemudian, sang monster ini bangkit kembali guys. Kebangkitan sang monster ini terjadi pada September 1987.
atau 9 tahun setelah kejahatan pertamanya. Gila. Jeffrey ini ngabisin korban keduanya, yaitu laki-laki berusia 24 tahun yang dia bawa ke kamar hotel, dan kepada polisi dia nih ngaku kalau dia nih cuma inget ngebius korbannya dan tidak menghabisi nyawa korbannya. Yang padahal sebenarnya Jeffrey ini membawa korban dari hotel ke rumah neneknya, dan di sana korbannya sama dia tuh langsung dihabisin, dimutilasi, dan mayatnya ini dibuang ke tempat sampah kecuali bagian kepalanya. Buat apa? Lalu pada Oktober 1987, Jeffrey ini kembali berulah dengan korban lainnya, yaitu laki-laki yang dimana masih berusia 14 tahun. Jeffrey menjerat korbannya ini dengan iming-iming uang, kemudian dia bius lah tuh korbannya, dan langsung lah tuh dia habisin korbannya seperti korban yang sebelumnya. Korban keempat selanjutnya terjadi pada Maret 1988 dan harus bernasib serupa, guys. Tapi saat itu, guys, berbagai media ini banyak sekali melaporkan Jeffrey ini melakukan hubungan dengan mayat korbannya sebelum dia melakukan mutilasi. Hingga pada suatu hari, Jeffrey ini diusir nih sama neneknya karena sering banget ngebawa laki-laki ke rumahnya pada saat larut malam. Dan sang nenek juga mengeluh nih sama si Jeffrey karena sering banget nyium bau busuk dari ruang bawah tanah. Setelah itu, akhirnya Jeffrey ini tinggal lah di sebuah apartemen, satu kamar ya, apartemen studio gitu, dan berupaya untuk beraksi lagi nih guys pada September 1988. Tapi sayangnya dia berujung ditangkap nih sama polisi atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak kecil yang berusia 13 tahun. Sang korban itu dibius guys dan dianiaya sama si Jeffrey. Tapi untungnya anak itu berhasil nih melarikan diri dan melaporlah ke pihak kepolisian. Jeffrey pun akhirnya diringkus, sempat dipenjara dia 1 minggu sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Tuh coba, tiap ditangkap bebas, gue rasa ada orang dalam nih. Kejahatan beruntun pun akhirnya dimulai nih pada tahun 1989 guys. Yang dimana Jeffrey Dahmer ini seolah-olah tuh gak terhentikan gitu. Dia pun ngabisin korban kelimanya hingga yang ke-17 dalam rentang 2 tahun aja guys, sebelum akhirnya dia menjalani persidangan. Pada tahun 1989, Jeffrey Dahmer ini mulai menyimpan anggota tubuh korbannya nih guys. Kayak kepala dan alat kelamin korban kelima-limanya dia simpen tuh di sebuah kotak kayu. Lalu pada Mei 1989, Jeffrey ini sempat dipenjara 1 tahun dengan 5 tahun masa percobaan atas kasus penyerangan seksual tingkat 2. Tapi sayangnya dia ini harus bebas lagi nih 2 bulan lebih awal. Selepas dari penjara, Jeffrey ini kembali menghabisi nyawa orang lagi guys. Korban ke-6-nya kali ini dia foto dengan menggunakan Polaroid coba. Tengkorak kepala korbannya juga dia simpan nih bersama dengan korban kelimanya. Sedangkan badannya dia rebus dan dilarutkan dalam asam. Sahabat rumput, nonton episode kriminal malam ini jangan sambil makan. Gue yakin begitu lu nyuap lu lepeh. Jangan. Lanjut ya. Usai kejahatan itu nih guys, ada tetangga yang mengeluhkan tentang aroma yang tidak sedap dari unit apartemennya Jeffrey. Tapi si Jeffrey ini berdalih itu apa ya? Ngeles ya, si Jeffrey ini ngeles kalau alasannya kulkasnya tuh lagi rusak. Jadi makanan-makanan yang dalam kulkas itu baunya dari situ gitu. Kemudian pada Juni 1990, Jeffrey ini kembali menghabisi korban ke-7-nya. Dan lagi-lagi disimpan korbannya ke dalam freezer sebelum dibuang. Jeffrey ini kembali menghabisi 2 orang lainnya pada September 1990 guys. Kepala korban ke-8-nya nih sama dia nih, dia hias. Mampus gak lo? Dihias dan dia pajang di unit apartemennya. Nah,
Coba lo bayangin dipajang. Di sini nih kali digantung gitu. Nggak ngerti, Cak. Deh lah, lanjut. Dan gak hanya itu, guys. Bagian tubuh lainnya nih, sama dia disimpan untuk dia makan, coba. Allah, nggak mampu banget loh. Beli nasi uduk depan, no, Mpok Leha. Ketimbang warteg belah, no. Udin Mahmudin, ya Mpok Nur boleh juga dah pecel. Mpok Nur sekarang udah nggak nasi warteg lagi dia. Gue traktir dah. Nah, lanjut. Sedangkan nih korban yang ke-9 seutuhnya nih sama Jeffrey dibuang. Nah, gue panggil aja lu Jeffrey ya, nggak usah lah Jeffrey. Kelakuan lu kayak Jeffrey. Yang ke-9 korbannya sama dia jasadnya dibuang, guys. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa nggak dia potong-potong? Kenapa nggak dia rebus? Kenapa nggak dia simpen? Alasannya karena katanya kurang menarik. Jadi dia kagak tertarik tuh. Anjing banget. Mendasar si Jeffrey kelakuannya dah. Lanjut. Kemudian nih, pada tahun 1991, dia ini kembali menghabisi dan memakan tubuh korbannya yang ke-10. Si Jeffrey ini mengaku, guys, kalau dia ini makan tubuh korbannya karena membuat dirinya merasa kalau korbannya itu menjadi bagian dari dirinya. Tuh coba. Lu bayangin. Ngapain lu mau jadi bagian diri? Kenapa amoba lu? Mau membelah diri biar banyak gitu, tapi jadi orang lain. Ini amit-amit. Lanjut. Setelah itu nih guys, si Jeffrey ini mencoba cara baru nih dalam menyiksa korban ke-11 hingga ke-13-nya nih. Di antara kedua korban tersebut adalah, nih namanya rada ribet nih, Konerak Sinta Sompon. Konerak Sinta Sompon. Itulah, Sampon. Sampun. Yang ikut dibahas di dalam The Jeffrey Dahmer Story. Namun akhirnya Jeffrey ini memilih cara lama, guys. Dia balik lagi nih ke old school ketika menghabisi nyawa korban yang ke-14 hingga ke-17. Dan gak hanya itu, dia ini juga nyimpen kepala dan organ tubuh korban-korbannya di dalam freezer. Aksi pembunuhan oleh Jeffrey ini, guys, akhirnya pun terhentikan nih ketika dia melakukan modus yang sama kepada seorang pria nih yang bernama Tracy Edwards. Edward yang berusia 32 tahun ini sepakat nih untuk nemenin si Jeffrey di unit apartemen miliknya. Namun, ketika si Edward ini baru masuk ke unit apartemennya, Edwards ini udah langsung nyium bau yang gak enakin banget. Dan banyak banget tumpukan box berisi hidroklorik acid. Jeffrey ini yang ngelihat kecurigaan si Edwards dari mukanya ya, dia langsung berusaha untuk ngeborgol si Edwards untuk diambil foto bugilnya, guys. Nah, gue ngomong bugil aja nih. Edwards pun langsung meninju wajahnya si Jeffrey dan melarikan diri. Dan untungnya dia langsung ketemu nih sama mobil polisi. Dan polisi pun yang ngeliat keadaan si Edwards atau gerak-gerik Edwards yang ketakutan, cemas, panik gitu ya. Akhirnya polisi pun kemudian langsung nih menghampiri dan memeriksa unit apartemennya Jeffrey. Dan ternyata polisi menemukan banyaknya foto Polaroid bergambar mayat dari korban-korbannya. Polisi pun akhirnya berhasil menggagalkan pelarian dirinya Jeffrey nih. Saat penggeledahan, polisi ini berhasil menemukan 4 kepala di dapur, 2 hati manusia di dalam kulkas, dan 7 tengkorak di kamar tidur. Plus tubuh manusia di dalam kulkas. Nah, coba. Dan gak hanya itu guys. Mereka ini juga menemukan organ seksual yang sudah diawetkan nih sama si Jeffrey, yang udah diawetin, 2 kerangka utuh, kerangka tengkorak utuh, potongan tangan, dan 3 batang tubuh lainnya yang udah terendam air asam. Wow. Ini udah bukan kelas kakap lagi. Ini udah kelas elementary nih, udah elementary intermediate nih udah.
Dalam pemeriksaan, Jeffrey pun mengaku kalau penjara itu adalah tempat terbaik untuk dirinya, guys. Dan dia juga mengaku nih akan kembali ke cara hidup yang sama dan melakukan hal yang sama kalau dia dibebasin dari penjara. Lalu pada Februari 1992, Jeffrey pun akhirnya dijatuhi 15 hukuman seumur hidup berturut-turut. Mamam. Hukuman ke-16-nya dijatuhkan pada Mei 1992 terkait kejahatan pada 1978. Tapi Jeffrey ini hanya berada di penjara selama 2 tahun aja, guys. Hingga akhirnya dia ini tewas karena dihabisi oleh sesama narapidananya di penjara Wisconsin pada tahun 1994. Oke guys, itu dia kriminal episode malam ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Cukup mengerikan kah? Menjijikan, menggelikan, dan ya pokoknya nomor 3 bikin geleng-geleng lah. Thanks banget loh guys sudah selalu stay tune nontonin Rumpot ya kan. Apalagi yang nonton videonya sampai habis. Ganteng sama cakep banget dah lu. Pokoknya thank you banget. Jangan lupa untuk selalu support Rumpot dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan semua video-video baru dari kita. Komen di kolom komentar dan tentunya tonton video kita sampai habis. Oke, see you on the next criminal episode. Gue Ica Wijaya harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.